Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sektor pendidikan di dalam RAPBN 2025 sebesar 217 triliun. Nah, angka ini memang sebetulnya cukup besar dan melebihi mandatory spending yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kesehatan. Tinggal nanti bagaimana alokasi dana yang besar ini bisa memiliki dampak, impact yang luas bagi seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua Barat dan juga Papua pada umumnya. Nah, pemirsa, untuk mengetahui sebagaimana kondisi di Papua terkait dengan fasilitas kesehatan yang ada, saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 9 DPR, Bapak Obed Rumruren dari fraksi PDIP untuk daerah pemilihan Papua Barat. Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Pak, terkait dengan situasi di Papua, Pak, ini bagaimana tantangan-tantangan yang ada di Papua sehingga ke depan mungkin perlu ada satu akselerasi terkait pembangunan kesehatan di Papua, Pak? Mungkin boleh. Seperti apa? Mungkin dari sisi pembangunan rumah sakit atau keberadaan dokter yang ada di sisi. Papua itu ingin mendapat perhatian secara khusus. Misalnya penanganan di bidang kesehatan, rumah sakit, kalau boleh jelas contoh BPJS, BPJS ini masyarakat katakan bahwa kami BPJS, punya BPJS. Tapi sepertinya BPJS itu tidak berlaku. Sampai dengan hari ini, tadi malam, itu ada yang operasi, harus diminta 6 juta. Nah ini kalau masyarakat yang mampu misalnya. Tapi kalau masyarakat yang tidak mampu, tapi dia adalah masyarakat yang menggunakan BPJS. Tetapi BPJS-nya itu tidak menjamin dia. Nah, oleh karena itu saya harapkan sebagai anggota Komisi 9 kepada Menteri Kesehatan RI tolong bagaimana perhatian, kalau boleh memberikan suatu macam instruksi kepada semua direktur rumah sakit yang ada di Papua, khusus Papua Barat dan Papua, supaya BPJS itu punya manfaat begitu untuk masyarakat. Pak, lalu terkait dengan jumlah rumah sakit yang ada di Papua, karena memang faktanya ternyata belum ada tipe B, Pak, di Papua. Ya, mungkin ini perlu ada satu dorongan supaya ada pembangunan rumah sakit baru. Nah, dorongan Bapak seperti apa, Pak? Kalau boleh, tadi disinggung tentang rumah sakit vertikal. Nah, rumah sakit vertikal paling tidak itu taruhlah di Papua Barat. Papua Barat dan Papua Barat Daya itu dekat. Nah, taruhlah satu yang berkedudukan di Sorong atau Manokwari. Saya katakan bahwa lebih bagus di Manokwari. Kenapa? Provinsi ini sudah 24 tahun. Irian Jaya Barat kemudian berubah menjadi Papua Barat. 24 tahun. Kok tidak ada pemikiran pemerintah pusat untuk bisa membangun suatu rumah sakit yang vertikal begitu, yang langsung penanganannya oleh pemerintah pusat, begitu. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan begini, andai kata begitu kan, kalau seperti itu rumah sakit pemerintah daerah Provinsi Papua Barat ini cukup besar dan cukup luas. Nah, bagaimana kalau bisa rumah sakit ini yang dinaikkan tipenya menjadi tipe B, kemudian disiapkan semua fasilitasnya itu, baik tenaganya sampai semua alat-alat kesehatan itu semua harus yang diperlukan tuh semuanya disiapkan sehingga mempermudah dan dipakai untuk bisa melayani masyarakat. Dan tidak perlu lagi masyarakat itu keluar berobat di luar Papua Barat, tapi mereka berobat di rumah sakit daerah Provinsi Papua Barat. Artinya kan perlu ada satu perhatian serius supaya terhadap pembangunan rumah sakit di Papua. Nah, mungkin ke depan, Pak, supaya nanti itu bisa terwujud, kira-kira Bapak sebagai anggota dari Papua, apa yang sekiranya langkah-langkah strategis yang mungkin bisa dilakukan, Pak, supaya itu bisa terrealisasi? Saya harapkan pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, provinsi, Bapak Gubernur, dan dengan perangkatnya, sehingga masalah pembangunan kesehatan di Papua Barat itu betul-betul jelas tertangani dengan baik. Nah, begitu. Harapan saya seperti itu. Baik, Pak Obed, terima kasih atas waktunya, Pak. Selamat bertugas kembali, Bapak. Terima kasih.
Ya, pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDIP untuk daerah pemilihan Papua Barat, Bapak Obed Rumren. Dan tadi disampaikan bahwa Komisi 9 mendukung percepatan pembangunan rumah sakit yang ada di Papua, sekaligus juga melakukan pemerataan kualitas dokter yang ada di Papua. Hal ini penting karena untuk menjawab satu tantangan atas persoalan kesehatan yang ada di Papua, sehingga butuh suatu intervensi kebijakan yang kuat dari pemerintah pusat supaya nantinya Papua bisa mendapatkan satu akses kesehatan yang lebih baik ke depannya. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Komisi 9 DPR RI. Kami kembalikan ke rekan kami di studio.